Baik Ibu Mbak sekalian, silakan kalau ada yang mau berkomentar. Terima kasih untuk Ibu Ira Zahro, Ibu Linda, Pak Ustadz Damra, ya, ada Ustadz Asef Iman Saifuzaman, Ustadz Hasanuddin, Ustadz Dede Firdaus, Ustadz Muhammad Mahfud, Ibu Soleha, kemudian ada Pak Ustadz Iqbal Nur Jamil, ada Ustadz Qulubul Hayat, Ustadz Rizky Juli Harsa, Ustadz Arif Awaludin, Ibu Rahmawati, Ustadz Alvin, dan juga ini Ustadz atau ini ya, Andi Wida. Nah, oke, silakan yang mau komentar dulu. Sambil nanti kalau nggak ada yang komentar, nanti saya mau kasih penjelasan tentang yang apa kaitan dengan apa challenge kita nih. Silakan ada yang mau komentar atau mungkin kita mau cerita-cerita juga boleh tadi saya sebutkan. Silakan Ustaz Baik, Hasanuddin, mangga. Ustadz, Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ada teman-teman semua, mohon maaf, Ustadz. Tadi mungkin saya ingin berkomentar pertama terkait dengan modul ajar yang tadi ditampilkan Ya, ya, betul. Pak Dokter. Mhm. Kalau ya mungkin ini mungkin beda-beda mungkin Pak Dokter ya. Kalau di tempat kami modul ajar yang diberlakukan itu mungkin berbeda dengan yang tadi ditampilkan. Yang pertama, kalau saya ingin komentari terkait dengan kompetensi awal misalnya. Mhm. Kalimat dalam kompetensi awal tersebut sebenarnya harusnya menggambarkan kemampuan awal anak didik sebelum menerima materi pembelajaran. Tapi kalau yang tadi Hmm. di-share di dalam modul tadi itu kalimatnya adalah berbentuk seperti tujuan. Ya, Jadi betul. seharusnya kalau yang saya pahami gitu ya Pak Dokter mungkin beda-beda Mhm, nanti mhm. di setiap. Ya, betul. Hmm. Ya jadi kompetensi awal itu misalnya ingin mengajarkan Asmaul Husna. Pemahaman seperti apa dari siswa yang sudah dipahami tentang Asmaul Husna? Misalnya Hmm. 95% peserta didik sudah memahami arti Asmaul Husna. Misalnya itu yang saya pahami begitu. Atau misalnya 25% peserta didik yang sudah memahami, 75% belum. Atau berapa ke itu yang disebut dengan yang saya pahami tentang kompetensi awal. Kemudian terkait dari modul ajar tadi, itu Mhm. adanya penggunaan istilah kompetensi inti. Nah, sebenarnya Mhm. dalam modul ajar di kurikulum Merdeka yang saya pahami, itu tidak perlu lagi pencantuman kompetensi inti karena Mhm. sudah termasuk ke dalam rumusan CP, capaian pembelajaran. Nah, Mhm. baru nanti dari CP itu yang diturunkan ke TP. Jadi dalam modul ajar itu yang saya pahami sih ya, itu tidak ada Mhm. pencantuman istilah kompetensi inti lagi. Kemudian terkait dengan asesmen, di situ memang dicantumkan ya ada asesmen, tapi tidak tidak disertakan yang namanya KKTP. Ya, kalau di kami memang arahan dari pengawas itu biasanya KKTP itu include dengan modul ajar. Kalau dulu istilahnya Mhm. KKM, tapi Ya, sekarang betul disebutnya KKM. KKTP ya. KKTP berbeda dengan KKM. Kalau KKM itu mungkin kita dalam satu satuan semester, ketuntasan Mhm. kriteria minimumnya. Tapi kalau Hmm. KKTP ini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran seperti apa yang mau kita ambil. Misalnya tadi Asmaul Husna. Jadi Mhm. KKTP-nya dari Asmaul Husna itu ketercapaiannya seperti apa. Mungkin itu Hmm. yang Pak Dokter yang saya pahami. Arti mungkin setiap daerah bisa jadi berbeda dalam penerapan modul ajar dan juga bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Betul. Pak Ustaz Hasanuddin, luar biasa nih ya. Jadi memang ya menarik ya. Memang tadi ada apa beberapa istilah yang kemudian memang bisa jadi gitu ya. Misalnya tadi kalau umpamanya istilahnya itu kalau tujuan kemudian tadi kalau di sekolah yang lainnya itu menggunakan istilah kemampuan siswa sebelum pembelajaran gitu, ya, itu juga menarik karena kan memang itu nanti bukan lagi ini ya, berarti dia sudah masuk ke pembelajaran karena dia mampu untuk karena dia itu bisa mendeskripsikan tentang kemampuan dari siswa gitu ya. Nah, kalau desain mestinya memang dia
ya masih rancangan, jadi belum bisa memastikan bahwa siswa itu berapa persen yang misalnya paham atau hafal atau tahu tentang Asmaul Husna gitu ya. Itu menarik ya. Nah ini memang menjadi ya nggak tidak ada masalah sih gitu ya, tidak ada masalah karena memang tujuan pembelajarannya gitu ya, walaupun tadi istilahnya ada inti gitu ya. Nah nanti kemudian yang penting adalah tadi tujuan pembelajaran secara umum bahwa ketika siswa itu belajar ini ya paham, tahu gitu ya. Kemudian nanti ada korelasi dengan apa? Dengan misalnya kehidupan sehari-hari gitu, yang ada kebermanfaatannya itu tadi yang penting. Kemudian model ataupun juga istilahnya itu metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran dan media kalau tadi ya karena semua khusus sebagian menggunakan kartu istilahnya gitu ya, kartu dalam proses pembelajaran. Nah ini juga menarik juga gitu ya, menarik juga. Mungkin ke depan nggak tahu nih apakah ada perubahan. Kalau itu kan berarti memang penggunaan laptop tadi itu kayaknya lebih banyak hanya untuk istilahnya itu mungkin menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Kemudian juga mungkin juga dia untuk tadi mungkin kalau ada apa, ada lagu gitu ya terakhir gitu ya. Yang Asmaul Husna gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depan bisa lebih variatif lagi gitu ya, lebih variatif dalam artian apa nih berarti ini inovasi yang kita bisa lakukan dari yang sudah ada gitu ya. Walaupun tadi yang awalnya yang penting mendeskripsikan dulu. Yang penting ujungnya tadi itu kan pembelajaran itu berhasil, kemudian siswa juga hasilnya juga bagus, kemudian juga guru juga tadi optimal ya. Guru itu juga maksimal dan optimal menggunakan media ataupun juga metode yang digunakan. Itu kan sebenarnya kelihatan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kasudin, luar biasa nih. Nanti bisa sharing ya, dan berarti nanti challenge untuk Pak Ustadz Hasanuddin berarti mohon nanti mengirimkan ke saya untuk RPP modulnya. Oh ya, Kebiasaan ini ya. baik Pak Jadi Pak Dokter. Hasanuddin boleh kirim ya modulnya ya. Mungkin satu Siap kelas, Pak satu Dokter. mata pelajaran. Pak Hasanuddin ngajar di mana? Saya ngajar di SMP Fathahilah Pak Dokter. Oke, Wilayah SMP Cilengsi. Fatahila ya. Yang Ya, SMP kan berarti PAI ya. Bolehlah satu PAI kelas betul. saja PAI-nya yang modulnya seperti apa. Nanti boleh dikirim nanti Ya, karena itu ya baik. akan dideskripsikan untuk UTS sekaligus nanti mungkin bisa borongan langsung ke UAS untuk pengembangannya nih. Boleh yang punya sendiri ataupun juga mungkin yang satu sekolahan guru yang lainnya. Terima kasih Pak Ustaz Ya Pak Hasanuddin. Dokter. Itu Ya, baik kita mungkin satu lanjut. lagi Pak Dokter Ya, boleh silakan. terkait tadi dalam modul itu disebutkan model ya, model pembelajaran tatap Model ya. muka. Ya, itu kalau yang saya pahami model pembelajarannya itu maksudnya adalah model yang digunakan di dalam pembelajaran, misalnya seperti discovery learning misalnya gitu ya, Hmm. atau inquiry learning. Jadi Inquiry, betul. tidak dituliskan dalam bentuk tatap muka kalau di kami itu biasanya. Jadi misalnya model pembelajaran menggunakan model discovery learning atau inquiry learning. Nah, di mana baru setelah itu ditambahkan dengan menggunakan metodenya apa. Jadi tidak dituliskan dalam bentuk tatap muka atau luring dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Dokter Isola nanti Ya, siap betul. dikirimkan. Ya, 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 terima kasih Pak Ustaz Sarud. Memang betul sih tadi juga tatap muka gitu simpel banget gitu ya. Harusnya kan bukan, nah, apalagi kalau menyebutnya istilahnya model. Kalau model itu kan kompleks ya. Kalau Ya, tatap betul. muka kesannya ya hanya tatap muka saja gitu. Ya, ya walaupun namanya ya, makanya itu justru nanti kita akan kembangkan gitu. Kalau kemarin saya pernah bicara tentang pertama itu ada desain pembelajaran, yang kedua itu ada model pembelajaran, yang ketiga ada pendekatan pembelajaran, dan yang keempat ada metode pembelajaran. Nanti mungkin boleh lihat di YouTube saya lagi itu ya. Jadi kalau model itu dia lebih kompleks itu ya, lebih kompleks bukan hanya tatap muka saja. Baik, terima kasih. Kita ke berlanjut tadi Pak siapa Andi Huda ini ibu atau bapak dia saya lupa nih. Silakan ada yang mau komentar nih, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan ibu ini ya. Pak Dokter, ya Pak Dokter. Saya yang dipesona Pak Dokter. Hah? Saya yang dipesona, Yang di mana? yang di perumahan pesona yang sekolah Herunisa. Oh iya 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 iya. Iya. Agak Pak lupa sih. Dokter, maaf Pak Dokter, maaf, maaf baru baru ini. Yang di mana yang di Bojong itu Bojong Kulur. Di
Pesona 2, Hmm? Pesona 2 Cilebut. Ya, ya, oh Cilebut ya. Oke, Iya, silakan Cilebut. Bu Andi berarti ya, Bu Andi udah nih apa nih? Ada mau tambahan terkait dengan desain pembelajaran, inovasi, pengembangannya silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Eh, ini Pak Dokter, kayaknya mau lenceng dikit boleh nggak Pak Dokter? Boleh, panjang juga boleh, silakan. Ya. Ini apa sih mengenai apa sih pembelajaran eh, i- yang ini kan yang dibahas tadi kan kelas 6 Iya, ya Pak, bebas ya aja Pak silakan. Dokter ya. Kelas 6 Pak Iya, Dokter. silakan. Kalau Mhm. misalnya untuk ini Pak Dokter untuk sekolah baru tuh Pak Dokter kurikulumnya itu kelas 1 itu SDIT itu bisa ambil di mana Pak Dokter? Maaf ini Pak Dokter, maaf melenceng banget nih. Oh ya nggak Kurikulum apa-apa, bisa gampang lah bisa gitu ambil ya. ikut di mana tuh Pak Dokter? Iya kan Kurikulumnya. kalau iya betul. Jadi kalau kita mau buat sekolah itu kan sebenarnya pastikan ya banyak cara sih ya banyak cara. Mulai dari biasanya itu ya benchmarking ya. Artinya ketika kita mau buat sekolah apa nih ya, misalnya tadi SD, SDIT, SD SDIT. Islam Hmm, atau iya, mungkin SD biasa gitu ya. iya, Nah, iya oke Pak ya. Dokter. Tadi kalau ditanya SDIT, SDIT ini sebenarnya mohon maaf ya ada dua ya. Artinya Iya, ada yang memang dia murni IT ya Islam terpadu. Nah itu tinggal ke jaringan JSIT ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Itu ada hmm. kantornya tuh banyak di situ. Di Kalau mana Pak ngikuti Dokter? memang, hah? Di mana itu Pak Dokter? Dia punya kantor di mana? Oh, nanti kita japri lah, boleh buat nanti japri Oh saya siap, ya. siap Pak Oke, Dokter itu siap. yang pertama gitu ya. Jadi dia Iya, memang karena dia itu memang sudah baku tuh kalau dia menggunakan istilah Islam terpadu gitu ya. Islam iya Pak. terpadu itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang dulu pernah saya sebutkan itu ya jadi ya udah SD Islam saja gitu. Nah, SD Islamnya ini sebenarnya nanti ada juga ke beberapa organisasi keagamaan ada juga gitu ya. Ada juga mungkin yang memang sendiri gitu ya yang sendiri. Misalnya kan kalau SD misalnya ada yang ke Nahdlatul Ulama, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke PUI, ada yang ke Matlul Anwar gitu ya, dan yang lainnya ada gitu ya. Siap. Walaupun biasanya mereka lebih ke kombinasi dengan kurikulum dari Kemenag gitu ya. Nah, Hmm. kalau yang SD-SD yang biasanya agak-agak sedikit mahal itu mereka SD Islam ya, SD Islam yang mereka biasanya mengembangkan dari istilahnya itu kurikulum mereka sendiri gitu ya. Ada Oh juga gitu, ada siap. asosiasi apa untuk kurikulum sekolah Islam juga banyak. Banyak sekali, Bu. Nanti boleh japri lah Hmm. untuk ininya ya, Siap Dokter. kantor-kantornya gitu ya. Itu. Siap Nah, Dokter. kemudian yang lebih mudah juga tadi benchmarking kepada tadi sekolah seperti apa yang mau kita buat gitu kan ya. Misalnya kalau umpamanya itu saya punya banyak temen lah ya, banyak temennya. Pokoknya di Bogor, Jabodetabek, Cianjur sampai ke Bandung gitu ya, sampai ke luar juga ada gitu ya. Artinya kita mau bangun, kita mau buat sekolahnya SD ya, SD ITK atau SD Islam atau SD yang berafiliasi dengan lembaga keagamaan tertentu gitu ya, atau mungkin SD plus, SD plus ya, SD plus itu maksudnya ya mungkin dia ada kekhasan gitu ya, misalnya adalah saya itu SD ya, atau pilihan lainnya mungkin MI ya, kalau kalau menurut saya MI juga tidak bisa dianggap sebelah mata juga gitu ya walaupun memang ada beberapa MI itu kesannya mohon maaf nih ya kesannya itu mungkin kurang maju tapi beberapa MI saya ada dekat rumah sini MI juga dia pakai MI tapi pembelajaran itu sudah sangat bagus gitu ya dia biasanya ya biasa kalau di MI itu kelebihannya tahfidz Al-Quran kemudian mungkin bahasa Arab gitu ya kemudian mungkin juga yang berikutnya adalah akhlak gitu ya. Nah, MI sekarang juga sudah cukup bagus gitu ya. Jadi silakan dari yayasan dan juga dari apa istilahnya itu pengurus mau MI atau mau SD ya. Kalau mungkin kalau saya suruh milih ya kalau Kemenag ya MI lah gitu ya. Oh, Bela Kemenag gitu ya. oh Yang begitu. MI plus kan banyak. Jadi MI MI tapi Plus. dia kurikulum termasuk juga ini kan ini ya market pasar ya. Apa Iya, artinya pilihan pasar. Jadi yang mau iya, sekolah di situ itu siapa gitu. Jadi tadi iya, bukan bukan tentang milih SD, SDIT, SD Islam, SD iya. biasa, MI plus, MI biasa, tapi yang market kita itu yang mana gitu. Kira-kira yang mau sekolah di situ siapa, Bu Andi? Orang Eh, mana? di sini itu, di sini itu dia punya pasar itu ini Pak, menengah
ke bawah. Oke, menengah ke bawah. Kemudian dari sisi ininya, istilahnya itu melek pendidikan sama mungkin latar keagamaan, kemudian juga apa lingkungannya, apakah perumahan, apakah mungkin apa lingkungan biasa gitu, atau apa? Perumahan Pak Dokter, perumahan. Tapi kebanyakan itu orang-orang yang nggak sekolah itu, yang saya tarik itu anak-anak yang nggak sekolah di SD negeri, nggak Mhm. bersekolah di MI juga, mereka putus sekolah. Saya ambil untuk bersekolah Pak Dokter. Menarik nih. Tapi kayaknya di sini teman-teman udah pengen jawab nih pertanyaannya dan bisa bantu nih ya. Iya Oke Pak Bu Andi, kalau Dokter, saran butuh saya sih, bantuan Pak Dokter, butuh bantuan teman-teman ini Pak Dokter. iya betul betul. Kami siap kok, siap tenang aja kami di STI Sirajul Fala dan juga teman-teman semua itu insya Allah siap bantu Bu Andi. Banyak sekali ini kan rata-rata memang aktivis pendidikan semuanya, gampang lah, nggak susah gitu Iya, ya. iya Kalau Pak dari Dokter. saya ya saya cenderung sebenarnya sih kalau mau dari sisi ini saya lebih senang ke MI sebenarnya. Tapi nanti Oh, lihat siap. pasarnya juga. Kalau pasarnya mereka tuh memandang, ya tadi harus ada survei dulu, harus ada Iya, ini siap. apa semacam ya kuesioner lah. Nanya ke mereka jadi berapa persen kira-kira mereka mau ke MI atau ke SD gitu ya. Kalau Oh, siap tadi Pak saya Dokter, ininya siap. ke MI, tapi ke SD juga. Kan SD Iya, swasta juga sekarang banyak ya SD swasta yang istilahnya itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? iya, Ya mungkin unggulannya itu adalah misalnya hafal Al-Quran gitu ya, atau iya, mungkin mereka ya teknologi biasanya gitu standar tuh seperti itu. Nah, itu dan juga nanti kita harus paham juga setelah lulus kira-kira mereka itu mau kemana ya. Kalau iya, mereka rata ke SMP ya berarti SD ya, atau mereka ke MTS mungkin pendidikan keagamannya bagus, mungkin mereka ya milih iya, MI karena sebagian mungkin ke MTS atau sebagainya mungkin lagi ke pesantren gitu ya. Jadi iya, kalau saya dari sisi punten ya dari sisi apa bisnis marketnya ya lebih melihat kepada segmentasinya kira-kira mereka itu orang tua itu arahnya itu kemana gitu. Walaupun kalau menurut saya sih MI juga tidak menutup juga untuk istilahnya itu ke SMP, ke MTS ya atau ke pesantren apalagi gitu ya. Tapi kadang tadi ada beberapa masyarakat terutama mungkin yang agak sedikit ke perkota kesannya ya nggak semua itu ngelihat MI ya agak-agak kurang gitu ya. Tapi kita kasih ini dulu Pak Bu Andi ya. Kita kasih ke yang lain iya, nih, siap. silakan nih ada yang mau Siap bantu Pak nggak Dokter, nih? siap. Kira-kira yang paling bagus apa nih? Pak Ustadz Damro nih kayaknya nih. Iya, Ustadz Damro nih, silakan nih. iya, siap. Kira-kira rekomendasinya apa nih? Siap. Rekomendasi buat apa nih Pak Dokter? Rekomendasi untuk apa bentuk sekolahnya nih? Kira-kira sekolahnya itu apakah MI atau SD, SD Islam atau SDIT atau seperti apa nih di Cilebut sana Ya, pasarnya? kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwa marketingnya dulu lebih kita utamakan, kemudian jargonnya. Jargon itu Hmm. penting juga. Apa nih yang kita nonjol nih, yang di sekitar kita nih. Ya, misalkan orang nggak punya nih, baru kita satu-satunya di sekolah ini. Ini yang menjadi jargon kita. Sama seperti saya kasih contoh itu iklan rokok misalkan. Ya, jadi orang pasang iklan rokok itu di samping jalan, kemudian ketika mereka masuk ke Alfa atau Indomaret itu benar-benar ada gitu. Jangan sampai jong marketnya Hmm. ke yang kita promosi keluarnya ini ada ekskul ini, unggulan ini. Kemudian orang tua udah mempercayakan siswa itu masuk ke dalam sekolahan tersebut, ternyata nggak ada. Nah, ini juga banyak yang orang tua yang merasa kecewa dengan program-program sekolah yang seperti itu. Kemudian analisis juga, Bu, ya. Analisis juga perlu, ya. Analisis SWOT, ya. Mhm. Analisis SWOT juga perlu. Jadi kita tahu nih lingkungan kita strategis apa enggak, kekurangan kita di mana, kelemahan kita, kelebihan kita di mana, itu juga perlu. Kemudian rekomendasi dari saya sih, Ibu kan tadi menyebutkan bahwa siswa-siswa tersebut itu kan mereka berhenti dari sekolah, benar nggak Bu? Iya, iya benar Pak. Ya, kemudian Ibu tarik, Ibu Iya, sebagai pendidik ngerasa kayak anak ini sayang gitu, sementara dia punya semangat belajar ada, sementara benar, mungkin faktor biaya dan lain sebagainya benar. yang
benar anak Pak, ini mundur benar, nggak sekolah gitu, sementara semangat belajarnya untuk itu ada benar gitu Pak, kan. benar Pak Ustadz ya, Nah, benar. untuk sementara, untuk proses peralihan, menurut saya sih Ibu bikin aja dulu apa namanya PKBM ya. Nanti kerjasama Hmm. dengan sekolah tersebut, dekat di situ. Nanti seiring berjalannya waktu, Ibu punya tempat, Ibu mudah-mudahan punya bangun sekolah sendiri. Jadi awal untuk merekrut anak-anak gitu bikin PKBM aja di situ. Jadi ajar mereka di situ. Kemudian nanti nginduk di sekolahan yang menurut Ibu akreditasinya bagus. Nah, nginduk aja nggak apa-apa datanya. Namun, pembelajaran tetap di tempat Ibu seperti itu. Mungkin hanya itu saran saya, Bu, Pak Dokter. Tapi begini Pak Dokter, Pak Ustadz, begini, Mhm. Alhamdulillah sekolah ini sudah ada dia punya gedung, sudah berdiri gedungnya, sudah ada bangkunya semua, sudah Alhamdulillah sudah ada. Jadi tinggal pemasaran. Dan saya ini berniat eh, 2 tahun ini menerima siswa itu digratiskan uang masuk sama SPP-nya selama 6 tahun sampai sampai dia itu lulus Pak Ustadz. Jadi mohon bantuannya caranya untuk menarik anak-anak yang mau menghafal Quran di sini minimal itu 3 Oh, juz sampai ada. 5 juz. Siap, Bu. Mohon Insya bantuannya. Allah ya. Insya Allah kita Iya, bantu nanti Japri lah sama saya juga sama iya, Pak Damro juga ya. Tadi kalau iya, PKBM juga memang menarik juga karena sekarang iya, PKBM tadi sama juga ya. Kita juga punya banyak sekali link PKBM termasuk iya, dosen-dosen di Said Sirajul Falah juga. Tadi PKBM itu di beberapa tempat kadang dianggapnya juga agak-agak apa kurang sebelah mata juga tuh ya. Padahal banyak sekarang pesantren itu juga dia pakai PKBM. Kenapa? Karena iya, tidak mau istilahnya itu terbebani dengan kurikulum yang begitu banyak, pengawasan dan lain sebagainya. iya, Walaupun nanti di PKBM juga ada pengawasan juga, Ibu ya. Jadi itu juga sebenarnya jadi pilihan. Terus juga kalau mamanya tadi nginduk, betul bisa cari yang bagus atau bisa cari yang memang kita punya linknya gitu ya. Misalnya kalau kita di apa Sirajul Falah kan kita juga punya MI juga tuh. Mungkin kita bisa komunikasi juga tuh untuk Promosi MI-nya. nih, Pak Dokter. siap. Hmm, Ya, silakan Pak Ustadz baik Damra. Pak Dokter. Iya, lanjut Pak Dokter, lanjut Pak Dokter, saya nyimak. Oh, luar biasa ini ya. Jadi intinya Bu Andi jangan khawatir, kami di Sojul Pala dengan teman-temannya memang praktisi dari pendidikan nanti bisa mungkin lebih bagus datang langsung ke Iya, kampus, kita bisa siap. apa komunikasi konsultasi gitu ya. Termasuk Iya, juga siap. marketing. Menurut saya tadi ya kalau sekarang nih ya kebetulan ya karena kami di dunia pendidikan itu sudah cukup lama gitu ya. Misalnya teman-teman yang ada di wilayah Cinangneng misalnya gitu ya, mereka itu kompetisi ya, kompetisi antar sekolah. Itu juga penting nih. Ya kayaknya Oh, siap. praktisi-praktisi kepala sekolah itu paham. Makanya gini, tadi ketika mau PKBM atau SD atau MI itu pastikan mapping juga gitu ya. Jadi di sekitar lokasi itu SD-nya ada berapa, jaraknya berapa, MI-nya jaraknya berapa, SDIT-nya berapa. Nah, itu juga penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti SD negerinya ada sebelahnya, aduh nanti kita buat SD lagi, aduh itu berat gitu ya. Kalau SD negeri agak-agak berat untuk dilawan Iya, dalam siap. artian marketingnya gitu ya. Walaupun Iya, tadi ada kelebihan SD gitu ya. Jadi ada. Nah mungkin kalau mau tadi MI ya, karena mungkin dekatnya SD negeri ya ke MI atau kalau dekatnya jangan-jangan MI. Kalau ada MI berarti ya SD mungkin SD Islam gitu ya. Nah tadi kalau PKBM juga rekomendasi juga walaupun mungkin ya di beberapa ini apa kalau anak usianya SD gitu ya itu masih atau orang tuanya biasanya nih nanti bisa ditanyakan ke orang tua. Kadang orang tua itu melihat PKBM itu kesannya agak apa ya kurang bagus lah, bukan kurang bagus sih artinya PKBM gitu walaupun sekarang sebenarnya sama gitu ya mau PKBM mau mau SD SMP SMA gitu ya itu juga karena pembelajaran juga tidak jauh berbeda ada di kelas yang 3B ya itu juga ngurusin PKBM juga di wilayah Ciseeng nanti kita bisa hubungkan juga tuh kalau PKBM kita banyak channel SD MI juga banyak SMP MTS juga banyak sampai ke Aliyah SMA juga banyak gitu. Nggak usah khawatir gitu. Pokoknya kita insya Allah kita dukung ya. Tadi marketing nanti kita bisa bantu juga untuk marketing yang ada di situ nanti mungkin bisa hubungi saya dan juga mungkin teman-teman lainnya yang bantu. Oke, Oke, Pak ya Dokter. itu Bu Andi ya. Nanti kita Makasih banyak, tunggu di Dokter. kampus ya. Makasih Mhm. banyak.
Terima Oke, kasih kita banyak. tunggu di kampus Pak nih, Bu. Ustadz. Nah, Ibu atau main bisa ke japri kampus juga aja pakai Bu, WA. di situ banyak pakar-pakar praktisi pendidikan semua ada di situ semua tuh yang pengalamannya luar biasa. Ibu jangan sugan-sugan main Iya, ke. Pak. Iya, Pak Ustadz Damra juga ini, ya. Ustadz. Sekolahnya juga udah luar biasa ini, ya. Pak Tinggal Ustadz kita nonton tunggu Ustadz. nih. Ya, oke, terima Tuh, Ibu kasih. Ya, mohon maaf termasuk Pak juga Dokter, nanti tesis. Ya, silakan. Ibu mohon maaf untuk teman-teman semuanya buat kita semua ya. Ini kembali buat kita semua nih. Awal kita merintis, niatkan dulu nih, bulatkan dulu niatnya ini. Untuk apa ini kita Hmm. mendirikan yayasan pendidikan? Ini penting, Bu. Siap, Ini siap, buat kita-kita semua calon pemimpin siap, di masa depan. Insya siap. Allah nanti yang lulus S2 semua, insya Allah punya yayasan tersendiri Amin, semua. secepatnya. Amin, ya Rabbal Aha. Jadi Alamin. kembali Siap. ke niatnya, niat awal kita bulatkan dulu Amin, amin, niatnya. amin. Mau menyelamatkan anak bangsa berarti jangan sekali-sekali ya, karena saya lihat sepengalaman saya itu banyak ya lembaga-lembaga pendidikan yang niatnya untuk bisnis. Ya, Hmm. hindari niat seperti itu dan saya orang yang paling nggak suka dan ngerasa gimana ya. Jadi di satu sisi kita pengen menyelamatkan anak bangsa biar pendidikannya itu sama, kemudian jangan sampai dia drop out dan lain sebagainya. Nah ini penting juga nih Ibu ya, kembali lagi ke niat Siap, awalnya Bu ya, menyelamatkan anak siap, bangsa biar dia berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan siap, amanat konstitusi. Itu aja sih Wih. Pak. siap, siap, Ya. Ustadz. Banyak Pak Oke, Ustadz. terima kasih pada Ustadz Masya Damra nih, Allah, luar Masya biasa Allah. nih. Kayaknya sekali-kali sekali-kali kita bisa buat ini deh, apa tadi perkataan terakhir menarik gitu. Jadi Iya, saya pernah Ya, diskusi dengan salah satu pemilik sekolah gitu ya. ya. Dia pemilik ya, owner ya. Sekolahnya mahal Benar. ya. Mungkin karena pesantren ya. Jadi masuknya itu sekitar 28 sampai 30 juta lah, 35 bahkan gitu ya. Ya per bulan namanya makan di situ mahal gitu ya. Nah, ketika Ya, saya betul. tanya, Pak, kenapa sih kok sekolahnya mahal sih gitu ya? Dia bilang apa? Dia bilang begini, Pak, kesejahteraan guru itu kan harus kita perhatikan. Jangan sampai Betul. guru itu digajinya itu karena bayarnya siswanya itu bayarnya murah, kemudian guru itu digaji seadanya gitu, gitu ya. Sehingga kemudian kalau perlu guru itu harusnya minimal tuh ya punya Avanza lah satu-satu, rumahnya juga layak lah, jangan di rumah istilahnya itu rumah dinas gitu ya. Ada beberapa rumah dinas gitu kebetulan itu. Nah, itu seperti itu. Pak. Walaupun kalau saya ya jangan mahal juga gitu. Kalau murah sekali, sebenarnya gratis bisa aja sih. Selama tadi, saya juga ngajar di PKBM juga cukup lama juga, terus ngajar di Yasmin itu, bukan Yasmin ya, sebenarnya di pinggir Yasmin gitu, di sekolah Diploma 1 untuk orang-orang miskin juga, itu juga dari 2009 juga. Nah, mungkin gitu ya, ada juga nih, jadi gratis, tapi kemudian yang ngajar dikasih hanya nasi Padang misalnya gitu ya, makan saja nggak dikasih transport kan, kasihan juga, atau transport hanya buat bensin saja kasihan juga. Tapi ini hanya pemantik ya Pak Damro ya. Kayaknya kita buat Siap, ini nanti buat apa ya, webinar tentang eh, sekolah gratis, sekolah mahal gitu ya. Pilih yang mana siap, nih gitu ya. siap Pak Dokter. Iya, kalau saya setuju ya, kayak kuliah kita kami di STI Sirajul Falah ini kan memang untuk S1-nya ya, S2-nya juga sama, udah murah, meriah, terus juga bisa dicicil gitu ya, Masya Allah gitu ya, luar biasa, dan dosen-dosennya juga qanaah, Masya Allah gitu ya. Terus Damra juga nih. Nanti mungkin tadi jadi dimensinya itu kesejahteraan guru, kemudian pembayaran, mungkin juga kalau pesantren atau sekolah. Kalau sekolah kan ya mestinya kan gratis ya, gratis dalam artian itu karena mungkin sebagian dapat dari bos, kalau yang dapat bos ya, yang sekarang mungkin masih ada gitu. Kemudian tadi kalau yang saya bicara tentang kompetisi ini di Cinangneng, kemudian juga di Cigombong gitu ya, dua contoh itu di Ciseeng juga sebenarnya itu ada eh, kompetisi atau saingan yang tidak sehat sebenarnya itu. Terutama di MTS SMP. Kebetulan yang di Cigombong itu teman itu ya punya sekolah MTS ya di Cigombong itu ya, kemudian sekarang tidak terlalu jauh, sekitar 2 kilo itu dibangun SMP gitu ya, sehingga kasihan banget gitu ya, kompetisinya agak agak cukup berat ini ya. Kemudian juga di Cinangneng, kalau di Cinangneng itu MTS itu sudah digratiskan, kemudian dikasih gratis lagi seragam atau mungkin buku, hanya mengandalkan dari bos. Kenapa? Karena sekolah lain juga sama gitu ya, ngasih ke SD, ngasih ke MI. Nah, ini kompetisi ya. Kemudian kalau tadi di wilayah Ciseeng juga seperti itu, gratis, bahkan malah dikasih seragam, dikasih seragam olahraga gitu. Dan
macam-macam, nggak tahu nih kompetisinya seperti apa. Termasuk juga kompetisi dari sisi persaingan ya. Persaingan yang tidak sehat itu satu lagi dari sisi ini apa? Dari sisi ya tadi mungkin kualitas ya. Oh, ya, suaranya kurang kedengeran ya. Dari sisi kualitas dan juga sarana prasarana gitu ya. Sarana prasarana ini yang kadang memang yang awal gitu. Oh, satu lagi tadi kebijakan. Satu lagi kebijakan pemerintah ya. Ada salah satu dari Aliyah, nggak saya sebutkan ya, ada Madrasah Aliyah di Kota Bogor satu ya. Yang kedua di Kabupaten Bogor ya, Madrasah Aliyah itu jumlah itu semakin menurun ya. Ya mungkin kemarin kebijakan tentang zonasi, kemudian juga semangat atau mungkin minat untuk masuk ke madrasah aliyah di kalangan ya pelajar seumuran SMA juga mengalami pengurangan, termasuk juga mungkin kualitas, mohon maaf ini ya, kualitas dari madrasah aliyah di beberapa, mungkin di dua itu berkurang sehingga kemarin itu yang di Kota Bogor itu hanya ada 6 ya, 6 siswa kelas berapa tuh berarti ya, kelas 11 kelas 10 ya, kelas 10 hanya 6 orang, kemudian yang satunya lagi di dekat Bogor Lakeside itu sekitar 12 orang ya, kemudian yang di kabupaten itu juga sekitar 13 sampai 15 gitu ya. Bahkan ada yang hanya kan berapa ya, 10 atau 11 gitu ya. Aduh, saya bilang ini bahaya juga nih gitu ya. Ini madrasah aliyah di bawah Kemenak yang ya kita kan bapaknya Kemenak gitu ya. Yang pasti keagamaan lah, Islam lah gitu ya. Oh, ini agak-agak mengkhawatirkan, makanya harus ada ya inovasi dalam manajemen sekolahnya ataupun tadi ya di desain pembelajarannya juga agar siswa itu betul-betul yang sekarang itu joyful gitu ya. Jadi learning fun, belajar dengan menyenangkan tanpa juga meninggalkan esensi dari pembelajaran. Wih, udah jam 6 gitu ya. Ini kita tunggu Ya, Mas Bapak. Damran nih, serius nih kita buat webinar nih ya. Jadi biar agak terobosan madrasah, mahasiswa S2 aja lah yang bikin. Nanti kita Siap, ini kan apa untuk ininya ya. siap, Baik, Bapak. terima kasih. Jazakallah khairan untuk semuanya. Sudah jam 6 tepat ya, berarti udah on time ini ya, walaupun tadi agak lambat dikit. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pertemuan yang akan datang, dan saya untuk UTS ataupun UAS, seperti tadi saya sebutkan, yaitu mengumpulkan RPP dan juga modul, silahkan. Yang penting PAI, ya, PAI itu berarti ya Quran Hadis Akidah Akhlak, SKI dan Fikih, atau PAI di SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Nah, setelah itu nanti dianalisis, kemudian untuk UASnya adalah resume dan juga inovasi pengembangan dari RPP atau modul yang dikumpulkan tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Seorang kasih penyalim Pak belum ngomong Dokter. nih, Pak Ustadz Iqbal, Ustadz Arif, lanjut lagi ya next.